sedimensinya, dan juga elbownya. Kemudian tulis kasus-kasus seperti tadi fraktur pada pediatrik atau anak, kelihatan seperti gambaran fraktur padahal itu broad plate. Nah, kita harus membandingkan dengan sisi kontralateral atau yang normalnya. Lalu kita bandingkan. Lalu untuk pemeriksaan fisik yang tadi, jangan lupa kita harus membandingkan dengan sisi yang normal. Kemudian untuk to injuries, ya bisa ada injury tempat lain, kita harus foto juga, lakukan X-ray juga, dan to occasion dua situasi yang berbeda atau dua waktu yang berbeda. Misalnya pada fraktur scaphoid, pada saat terjadi cedera tidak kelihatan fraktur, 2 minggu kita ronsen lagi, baru didapatkan ada fraktur. Itu to occasion. Next. Untuk general principles of fracture treatment, itu ada 6, tapi yang saya mau tekankan sini yang paling pertama, do no harm. Nah, seperti dijelaskan tadi, misalkan kita jangan membuat pasien tambah menderita akibat tindakan kita. Tadinya kita niat untuk menolong, tapi membuat pasien lebih menderita. Misalkan pada kasus akut kita cek ROM-nya, pada pasien kesakitan, itu kita sulit evaluasi, jangan dipaksakan. Kemudian untuk special test tadi, misalkan cedera pada lutut, ada suspek ligament injury, ada hemarthrosis, kita lakukan special test, itu makin membuat cedera pasien dan membuat cedera pada struktur tersebut, soft tissue makin berat cederanya. Next. Yang lain bisa dibaca sendiri. Kemudian fracture management prinsipnya pertama kita harus diagnosa dulu dari asesmen kita, analisis pemeriksaan fisik, termasuk X-ray. Kemudian kita reduksi ya supaya fraktur tersebut dapat kontak dengan baik. Kemudian di retain atau diimunisasi. Ya, kemudian jangan lupa juga setelah itu kita lakukan rehabilitasi. Rehabilitasi itu berperan penting, bahkan sampai lebih dari 50% untuk mencapai outcome yang baik. Yang misalkan kita sudah lakukan operasi, bagus hasilnya, hasil operasi baik, implan terpasang dengan baik, reduksinya baik juga, tapi setelah itu kita tidak melakukan rehabilitasi dengan baik, akhirnya misalkan stiff jari-jarinya atau kaku, hasil operasi kita tidak memuaskan hasilnya. Next. Nah, ini contohnya untuk imobilisasi pada ekstremitas atas, kita bisa menggunakan mitela. Kalau tidak ada mitela, bisa menggunakan kain dibentuk seperti ini, segitiga. Ya, ujung dari segitiga itu ada di bagian siku seperti ini. Ya, kemudian kita lakukan peningkatan di belakang leher. Ya, contohnya pada fraktur clavicula, kita bisa lakukan imobilisasi seperti ini. Ya, kemudian next untuk ekstremitas atas. Untuk ekstremitas atas, contohnya fraktur forearm atau antebrachii, radius atau ulna. Ini prinsipnya pemasangan spalok. Lakukan inline traction, kemudian menggunakan 2 spalok. Spalok tersebut harus rigid atau kaku, ya. Kemudian prinsipnya harus melewati 2 sendi. Misalkan kalau ini fraktur radius ulna, itu harus melewati sendi elbow dan wrist-nya. Nah, kemudian next, 2 spalok tersebut taruh di mana? Yaitu di posterior, yang gambar yang kiri, yang satunya lagi di anterior. Tapi jangan lupa situ ada kasa, kita harus melakukan pemasangan padding ya di tonjolan-tonjolan tulang. Itu namanya padding. Kita letakkan kasa di situ supaya tidak merusak atau membuat kulit menjadi luka atau terjadi ulcer juga bisa. Kemudian next, setelah itu kita lakukan pemasangan elastis perban seperti ini. Dan jangan lupa sebelum melakukan tindakan pemasangan bidai seperti ini harus evaluasi NVD, neurovaskular distance-nya. Dan setelah pemasangan bidai kita lakukan evaluasi lagi neurovaskular distance-nya. Next. Kemudian untuk ekstremitas bawah, kalau tadi pakai 2 spalok atau 2 bidai, kalau ekstremitas bawah misalnya kita fraktur pada
tibia fibula, tungkai bawah, kita lakukan pemasangan 3 spalak, ya 3 bidai. Di mana aja, ya itu bisa dilihat dilakukan inline traction juga. Yang pertama di bawah dipasang di posterior atau di bagian belakang. Kemudian di bagian lateral dan medial, spalak yang berikutnya. Jangan lupa sebelumnya cek NVD juga. Setelah itu, next, kita lakukan pemasangan padding. Itu ada kasa juga di bagian lateral dari inferior dari ini. Nah itu penting lakukan padding pada penonjolan tulang. Lalu di situ ada penonjolan tulang juga, proximal fibula. Tapi yang penting di situ kita harus melindungi saraf peroneus nerve. Nah, apabila terjadi cedera kita tidak melakukan pemasangan padding, bisa terjadi misalkan drop foot atau jari tidak bisa mengangkat ke atas atau ekstensi. Setelah itu, kemudian next kita lakukan pemasangan elasis perban dan kita evaluasi untuk NVD-nya kembali. Dan jangan lupa kita lakukan elevasi setelah pemasangan bidai atau spalak. Supaya kita evaluasi jangan sampai terjadi komplikasi seperti compartment syndrome. Next. Ini untuk skin traction, mobilisasi yang berikutnya skin traction. Contohnya pada fraktur femur atau misalnya fraktur neck femur atau intertrochanter atau shaft femur, kita lakukan pemasangan skin traksi. Nah ini apa namanya, plasternya itu harus dibawa dari fraktur site. Ya. Ini hanya sementara kita lakukan sampai pasien dilakukan operasi. Maksimal 2 minggu kita lakukan skin traksi, pemasangan ini skin traksi bisa dilakukan, lalu bebannya jangan lebih dari 5 kg. Next. Nah, kemudian untuk berikutnya open fracture, ada hubungan antara ada luka, ada hubungan antara tulang dengan lingkungan luarnya. Ini open fracture. Ini ada type-type-nya. Next. Ada type 1 sampai 3. Ya, menurut Gustiol-Anderson classification, itu berdasarkan kita bagi berdasarkan dari ukuran lukanya, kemudian jenis kontaminasinya, jenis konfigurasi frakturnya, high injury atau low injury, kemudian soft tissue injury juga yang terkena, kemudian kita bisa type 3, nanti saya jelaskan. Untuk type 1 itu lukanya kurang dari 1 cm, lalu simple fracture, kemudian low energy, kemudian minimal contamination. Kalau type 2 makin berat, dia frakturnya lebih complicated, kemudian lebih injury yang lebih high lagi, kontaminasinya lebih high juga, kemudian ukuran lukanya lebih dari 1 cm. Kalau grade 3, dia ukurannya juga lebih besar, kemudian kontaminasi juga lebih berat, ya. Kemudian dari jenis frakturnya juga lebih berat juga, mungkin komunitif, high injury juga. Nah, yang kita perlu bedakan ini 3A, 3B, 3C. Kalau 3A, intinya adalah atau prinsipnya adalah ada luka, masih adequate soft tissue coverage, masih bisa kita tutup. Ya, kalau 3B, kita coba tutup, tapi nggak bisa inadequate soft tissue coverage. Makanya kita perlu lakukan tahap berikutnya, di situ bisa local atau free flap coverage. Ya. Untuk type C, ini fraktur open, lalu ada arterial injury dan memerlukan repair, requiring repair, harus di repair. Ini type 1 sampai 3 dari yang paling rendah sampai paling berat, ya. Next. Goalnya apa? Kita untuk open fracture kita cegah jangan sampai terjadi infeksi. Lalu kita memfasilitasi supaya fraktur itu healing atau sembuh, ya, atau nyambung dengan baik. Kemudian setelah itu kita memperbaiki fungsinya dari ekstremitas yang mengalami cedera. Next. Untuk prinsipal dari treatmentnya, next. Kita berikan antibiotik profilaksis. Next. Antibiotik ini berikan
cepat mungkin ya, as soon as possible. Kemudian kita lakukan secepatnya untuk delivery demand, usahakan kurang dari 6 jam. Misalkan kita terlambat tangani, resiko infeksi makin tinggi. Next. Kemudian kita stabilisasi frakturnya, misalkan seperti tadi, misalnya grade 3, ya, 3A, 3B, 3C, kita lakukan eksternal fiksasi. Next. Lalu defective wound cover dengan flap. Next. Untuk antibiotik, tab 1, tab 2, kita berikan cephalosporin first generation. Itu cefazolin misalkan. Untuk tab 3, ditambah dengan aminoglycoside. Next. Dan lupa juga untuk tetanus, berikan tetanus prophylaxis, yaitu misalnya tetanus toxoid itu bersifat aktif, lalu imunoglobulin bersifat pasif. Ya, ini tergantung berdasarkan protokol pemberian tetanus prophylaxis. Ya, next. Kemudian kalau tadi pula ini soft tissue injury, saya bahas yang paling sering yaitu sprain dan strain. Kalau sprain itu cedera pada ligamen, yang struktur yang menghubungkan antara tulang dengan tulang, ya itu ligamen, sprain. Kemudian kalau strain itu injury muscle atau di musculotendinous junction-nya juga bisa. Ya, kemudian next untuk penanganannya, ya misalnya kita mendapatkan pasien dengan sprain dengan cedera soft tissue injury, nah, kita lakukan RICE, ya, rest, diistirahatkan, lalu kompres es, dikompresi dengan misalkan pakai asis perban, lalu dielevasi atau ditinggikan ekstremitas tersebut. Jangan diberi yang panas-panas atau kompres panas, lalu diurut-urut, ya. Next. Nah, ini rest, kita istirahatkan, lalu kompres es, beri compression dengan asis perban misalkan, lalu dielevasi ekstremitas yang cedera. Next. Kita ini rise yang lama, lalu berkembang di price, dan terakhir ada polish. Polish itu P-nya protection, lalu optimal loading, OL-nya, ini itu ice, lalu C-nya compression dan elevation. Jadi yang terakhir itu kita berikan proteksi, misalkan pasien cedera, pasien misalnya cedera ankle, pasien berjalan dengan tongkat dulu. Ya, kemudian optimal loading, jangan di-rest terus-menerus, ya, karena ternyata healingnya tuh lebih baik kalau kita cepat untuk menggerakkan atau memberikan optimal loading, atau kita bisa lakukan weight bearing intolerated. Kemudian misalkan dikatakan kalau kita crash itu healingnya makin lambat, kemudian komplikasinya juga makin banyak, misalkan dengan rest yang lama terjadi muscle atrofi atau hipotrofi, ya, kemudian ada stiff atau kekakuan dari jari-jari misalnya atau ekstremitas tersebut. Kemudian prinsipnya yang lain untuk bawah itu sama, ice, compression, dan elevation juga sama. Ya, elevation untuk apa? Supaya kita mengurangi udemnya atau bengkaknya juga. Kita elevasi, kemudian gerakan jari-jari pada ekstremitas tersebut untuk mengurangi udem atau bengkaknya. Next. Nah, yang terakhir adalah, ini adalah bone setter, ya. Jadi pesan saya, kalau ada cedera jangan diurut-urut, jangan bawa ke tukang urut, ya. Karena komplikasinya akan lebih berat, atau kondisi ekstremitas atau pasien tersebut akan lebih berat, bahkan akan berakhir pada amputasi. Next. Ya. Terima kasih. Oke, terima kasih Dr. Alfa untuk materi yang menarik dan pasti sering kami dapati di IGD atau di vaskes tingkat 1 di klinik. Ini kasus yang cukup lumayan sering. Untuk Bapak Ibu peserta, jangan lupa isi link absen yang ada di room chat. Oke, kita boleh mulai dengan diskusi pertanyaan, Dok. Ini dari
Oke. Oke, dari Dr. Dedi Subandrio, mohon penjelasan spesifikasi muskuloskeletal pada manula tentang kausa, jenis trauma, site injury, dan nasihat pencegahannya. Maksudnya muskuloskeletal injury pada manula, Dok. Oke. Gimana nih, Dok? Untuk manula ya, manusia lanjut usia. Nah, yang perlu ditekankan di sini adalah yang paling sering ya kita dapati sehari-hari itu di praktek sehari-hari itu kondisi pada orang tua atau manula itu terjadi osteoporosis ya, di mana struktur tulangnya lebih rapuh atau lebih gampang untuk terjadi injury sehingga menjadikan gampang patah ya. Nah, kondisi-kondisi seperti itu ya, atau fraktur pada manula biasa kita sebut dengan pathologic fracture karena strukturnya sendiri sudah lemah, struktur tulangnya sudah rapuh, jadi terjadi pathologic fracture dengan adanya injury yang energi yang rendah atau trivial injury ya, gampang sekali terjadi fraktur. Normalnya kita yang muda-muda ini atau yang usia muda, kalau jatuh terpleset itu nggak fraktur misalkan, tapi pada orang tua itu gampang sekali terjadi fraktur. Nah, pada orang-orang yang osteoporosis. Biasanya yang paling sering itu di daerah pergelangan tangan, misalnya fraktur distal radius, ya bisa terpleset, pasien atau orang tua tersebut menahan dengan tangannya. Kemudian fraktur-fraktur pada proximal atau daerah pinggul, ya proximal femur, ya misalnya fraktur neck femur itu sering terjadi. Jadi itu yang membedakan orang tua dengan Oke, ini ada pertanyaan next dong. Dari Dr. Anggit. Kritik dan saran apa? Oke. Dok, untuk close fracture clavicula, tindakan 4R apa yang bisa dilakukan dokter umum di IGD, Dok? Untuk clavicula, ya pertama basicnya adalah kita harus cari, kita harus melakukan asesmen yang baik, ya. Kita cari atau lakukan pemeriksaan fisik yang baik, ya. Jangan kita misalkan pasien dengan nyeri bahu, kita fokus hanya pada clavicula, daerah claviculanya saja. Ya, kita harus cari apakah ada associated injury yang lain. Kita cari tahu mekanisme injury seperti apa, kemudian yang seperti apa, kemungkinan yang mengalami cedera struktur apa saja, ya. Jadi selain clavicle mungkin bisa ada faktor lain, misalkan faktor proximal humerus, ya, dan sebagainya. Jadi itu dulu. Kemudian prinsipnya adalah ATLS. Jangan sampai dengan clavicula, tapi dia ada misalnya ada tension pneumotoraks misalkan. Ya, jadi kita protokol ATLS dijalankan dulu. Ya, kalau primary survey sudah clear, baru kita secondary survey, kita temukan sudah aman, kita temukan fraktur clavicula. Ya, penanganannya adalah ya tergantung frakturnya seperti apa, pasti kita kan foto ronsen, ya. Misalkan untuk sementara setelah kita lakukan foto ronsen, kita tahu jenis frakturnya seperti apa, displacement seperti apa, displacementnya berapa jauh, kemudian apakah dia open atau close fracture. Nah, kita ada assessment dari situ. Untuk sementara kita lakukan pemasangan mitela seperti yang digambarkan tadi, sudah ditampilkan gambarnya, pemasangan armsling untuk sementara pakai mitela. Tapi kalau ada armsling yang bagus, lebih bagus lagi ya. Tapi untuk penanganan darurat, misalkan di tengah jalan atau di lapangan atau di UGD ada mitela, ya kita lakukan pemasangan mitela. Begitu. Kita imobilisasi seperti itu. Tapi kedepannya nanti kita asesmen lagi apakah pasien ini perlu penanganan lebih lanjut, pemasangan pen atau tidak, ya tergantung dari tadi yang disebutkan apakah dia close atau open, apakah dia displacementnya jauh atau tidak, ya kemudian letak frakturnya di mana, apa di tengah atau di pinggir,
ya, di middle atau di distal dan sebagainya. Ya, tapi untuk pertolongan pertamanya, untuk imobilisasinya kita pasang mitela atau amshin. Jangan lupa evaluasi NVD-nya sebelum tindakan dan setelah tindakan. Jadi sebelum pasang mitela kita evaluasi NVD-nya, neurovaskular distalnya, kemudian setelah tindakan kita lakukan evaluasi NVD-nya juga. Jangan sampai fraktur vaskular tapi ternyata ada brachial plexus injury, misalkan, ya. Oke. Jangan sampai miss gitu. Oke dok, nih ada pertanyaan lagi. Saat pertolongan pertama di IGD, pasien kesakitan sekali. Analgetik apa yang poten yang bisa diberikan di IGD? Sementara analgetik di IGD kan terbatas jenisnya. Oke. Apakah ada pilihan? Nah, untuk kasus-kasus pada ortopedi, ya, misal pada ekstremitas, pasien kesakitan sekali, ya kita harus tetap lakukan asesmen yang baik. Ya, setelah kita tahu fraktur pasien kesakitan, nah kita harus asesmen apakah sudah terjadi komplikasi pada pasien tersebut. Nah, misalkan yang paling sering adalah compartment syndrome. Ya, pasien akan merasa kesakitan sekali. Kesakitan sekali, kemudian kompartemen yang paling sering itu di daerah forearm atau antebrachii dengan bawah atau tungkai, daerah kruris, tungkai bawah, itu sering terjadi compartment syndrome. Jadi kita evaluasi apakah pasien tersebut sudah mengalami compartment syndrome atau tidak gitu. Misalkan untuk nyeri biasa, ya kita bisa berikan analgetik biasa seperti ketorolac atau paracetamol, ya, drip, DIGD, atau tramadol, ya. Tapi misalkan pasien masih kesakitan sekali, kita lakukan evaluasi, ternyata compartment syndrome, tindakannya adalah langsung kita lakukan fasiotomi, ya. Dilakukan operasi, fasinya kita buka semua di semua kompartemen supaya tidak terjadi komplikasi lebih lanjut sampai dengan kematian dari tungkai tersebut atau ekstremitas tersebut. Ya, jadi analgetik yang bisa dipakai untuk yang biasa ya, paracetamol, ketorolac, tramadol biasa. Ya. Itu ada sih dok di IGD. Ini dari Dokter Natalin. Siang dok, izin bertanya kalau misalnya nih kita menjadi dokter jaga dalam suatu kompetisi acara ultra running, nah dia sampai berapa ratusan kilo, kondisi paling sering kan kadang strain atau sprain akibat dehidrasi dok. Nah tindakan utama kita kan price, salah satunya tuh rest. Sedangkan rata-rata peserta running masih pengen lanjut. Apakah bijak kalau kita memberikan analgetik dok? Dan kalau iya, analgetik jenis apa yang baik diberikan pas kondisi itu? Nah, kita harus ya pada kondisi tersebut ya kita evaluasi baik-baik ke mana, ke lari tersebut, peserta lari tersebut, apakah dia tetap mau lanjut lari atau tidak, ya. Misalkan kalau mau lanjut lari, kita harus evaluasi baik-baik. Cedera tersebut akan makin parah, begitu. Bahkan bisa mempengaruhi profesi nanti sebagai olahragawan ya, begitu. Jadi misalkan kalau dia tidak mau lanjut ya, tetap kita lakukan penanganan price tersebut atau polis. Nah, tapi kalau dia mau lanjut, dia sudah terima segala resikonya, ya kita bisa berikan analgetic spray, ya. Tapi tergantung juga saat itu kita harus asesmen baik-baik apakah dia murni soft tissue injury atau bisa aja ada fraktur juga, bisa aja. Pada pelari sering terjadi stress fracture juga, ya. Jadi untuk pasien-pasien dengan kondisi tersebut kita harus asesmen baik-baik. Ini ada dari Syauki, dok, izin bertanya, apakah ada perbedaan dalam tata laksana fraktur terbuka pada pasien yang memiliki osteoporosis? Untuk osteoporosis,
Untuk fraktur terbuka, basicnya adalah sama, ya. Untuk penanganan fraktur secara umum 4R, tapi untuk open fracture kita lakukan pemberian antibiotik untuk mencegah infeksinya, lalu kita stabilisasi juga, ya. Kemudian tidak membedakan antara orang dewasa atau orang muda. Yang penting jangan terjadi, kita juga jangan sampai terjadi infeksi. Kemudian kita harapkan supaya tulang bisa nyambung dengan baik, ya, dan terakhir fungsinya, begitu. Tapi untuk asesmen awalnya tidak berbeda, tapi untuk kedepannya mungkin berbeda, karena misalkan kita lakukan definitif treatment berikutnya, misalkan operasi, nah itu orang muda dan orang tua itu berbeda penanganannya, karena misalkan dari struktur tulangnya, dari kondisi umumnya, misalkan sangat berbeda. Makanya contohnya pas Orif aja saya bicara dari sudut pandang operasinya, untuk pemilihan implannya saja, kita beda antara orang dewasa dengan orang tua. Ya, misalkan orang tua sudah porotik, implannya gampang lurus, gampang listening, ya, pull out. Orang dewasa, kalau orang muda seperti kita, pakai implan yang biasa misalkan bisa. Gitu. Orang dewasa perlu evaluasi lebih lanjut, asesmen yang baik, ya, pemilihan implan dari sampai tingkat pemilihan implan sampai inform consent-nya juga harus dijelaskan dengan baik karena berbeda, gitu. Jadi intinya untuk penanganan awalnya itu sama prinsipnya, tapi kedepannya untuk definitif treatment-nya berbeda. Gitu. Jadi untuk awal-awal tetap cepat berikan antibiotik, ya, kemudian cepat lakukan debri demam dan stabilisasi kalau perlu, seperti eksternal fiksasi dan sebagainya. Seperti sudah dijelaskan tadi. Terima kasih. Oke, siang dok. Dari Axel. Mohon Axel dok. Excel. Yes. Axel Yusuf. Mohon izin bertanya dok. Tadi kita udah bahas klasifikasi open fracture. Ada klasifikasi dari closed fracture of Ostern and dikatakan C1 superficial kontusi or or abrasi of skin, situ decontaminated. Nah. Oke. Yang saya mau tanyakan, adakah perbedaan dari superficial dan decontaminated abrasi yang dimaksud di sini? Ya, untuk kita harus superficial tuh letaknya kan lebih luar, kalau deep itu lebih profunda atau lebih dalam kan. Kalau untuk kasus-kasus yang superficial mungkin lebih cepat kita tangani, ya, karena lebih terlihat. Tapi untuk yang lebih dalam kan kita lebih susah untuk evaluasi, ya, kadang-kadang bisa juga terjadi miss. Pada saat itu bisa terjadi komplikasi yang lebih lanjut, misalkan infeksi dan bahkan kematian jaringan. Kalau kita ngomongin soft tissue, jangan lupa kita harus pikirkan apalagi abrasi, ya, ada luka misalkan, ada kontaminasi, selain infeksi, soft tissue itu ada pembuluh darah yang kasih makan soft tissue tersebut, ya, bisa terjadi kerusakan, resiko kematian jaringan, misalkan kulit atau jaringan tersebut kedepannya akan menghitam atau mati, begitu. Oke, dari Dr. Omar Indratno. Siang dokter, saya Omar. Mohon izin bertanya dok, untuk fraktur tertutup klavikula dengan kompresi plexus brachialis maupun arteri vena subclavia. Tindakan apa yang bisa kita lakukan dan tanda-tanda apa yang harus diwaspadai oleh dokter umum di IGD? Oke, untuk fraktur tutup klavikula dengan kompresi plexus brachialis. Brachial plexus sendiri dengan arteri vena subclavia. Oke, jadi ya tetap ATS protokol, ya, kemudian kita asesmen yang baik sampai kita bisa temukan itu brachial plexus, ada faktor clavicula dan sebagainya, ya, tetap ya tadi ATS protokol, kemudian
untuk plexus brachialis, yang penting kita sudah tahu dia tipenya apa, ya, atau secara umum plexus brachialis itu udah bagus untuk di IGD, ya, karena itu pembagiannya ada bermacam-macam lagi, ya. Kemudian berikutnya arteri subclavia, arteri vena subclavia juga, makanya penting kita cek asesmen baik, NVD-nya, ya. Kemudian karena back plexus brachialis itu suatu kayak kabel, ya, urutan dari atas ke bawah, ya. Kalau kita sudah punya skill yang bagus, ya lebih bagus lagi kalau di UGD, ya. Tapi untuk bisa tahu plexus brachialis sudah bagus, nanti tinggal dikonsul atau dilaporkan ke dokter ortopedinya. Karena kita untuk menegakkan satu brachial plexus injury, ya, kita harus urutin satu-satu tuh nervus atau saraf aja yang kena, ya, dari atas sampai bawah, dari sensorik, motoriknya juga kita cek satu-satu. Lalu arteri subclavia, ya, dari generalnya gimana, TTV-nya, ya, apalagi kalau arterinya kena, apakah dia terjadi shock atau enggak, tetap atas protokol, apalagi kalau terjadi arteri vena subclavia injury, ya, kemungkinan besar, itu kan arteri vena terpembuluh darah besar, ya. Yang kita takutkan adalah terutama dari ABC-nya, ya, itu di C-nya, nah, di circulation-nya bisa terjadi shock misalkan. Atau dan berikutnya tetap kita cek NVD-nya juga, ya. Dengan cek NVD, ya, kita bisa tahu, ya, kira-kira apa yang terjadi pada ekstremitas tersebut. Kita kan cek motoriknya, kita cek sensoriknya, kita cek vascularisasinya, arteri radialis dan ulnaris misalnya di ekstremitas atas, kemudian kita cek CRT-nya, dan jangan lupa kita bandingkan dengan yang selalu bandingkan dengan sisi sebelahnya. Usahakan yang normal dulu, baru yang mengalami injury, lalu kita bandingkan. Nah, kemudian penanganannya sama, ya, untuk klavikulanya. Dengan brachial plexus injury, kita pasang mitela aja, ya. Tetap evaluasi terutama TTV-nya untuk injury arteri vena subclavia. Jangan sampai tambah drop, shock-nya makin berat, ya. Tapi untuk plexus brachialis, emergensinya sih nggak terlalu berat dibandingkan dengan arteri subclavia. Untuk fraktur claviculanya, untuk sementara cukup dengan pemberian mitela atau armsling saja. Itu sih yang perlu diperhatikan di UGD oleh dokter umum. Gitu. Berikutnya ya pelaporan ke dokter spesialisnya aja. Oke, Dok. Ini ada lagi pertanyaan, Dok, dari Novia Pitaloka. Izin bertanya, Dok, pada fraktur tertutup tibia fibula bisa terjadi komplikasi malunion atau non-union. Bagaimana mekanisme terjadinya komplikasi tersebut, ya, Dok? Tertutup, ya, tertutup tibia fibula. Jadi ini malunion atau union itu satu komplikasi dari fraktur untuk yang jangka panjang, ya, karena butuh waktu sampai terjadi malunion atau non-union tersebut. Misalkan malunion itu apa? Malunion bila tulang tersebut yang nyambung pada waktu yang tepat, yang seharusnya, tapi posisinya salah, malunion. Posisinya tidak anatomis atau tidak tepat, ya. Tapi dia nyambung, waktunya tepat juga, waktunya sesuai. Lalu untuk non-union itu udah waktunya lama untuk nyambung, bahkan tidak nyambung, ya, itu non-union. Tapi bisa aja dia nyambung posisinya waktunya agak lama, namanya delay union. Dia akan nyambung tapi butuh waktu yang lebih lama. Begitu. Bagaimana mekanisme terjadi komplikasi tersebut? Nah, itu untuk malunion atau non-union itu tergantung dari posisi dari orang itu tersendiri, bagaimana nutrisinya, bagaimana vaskularisasi ke fraktur tersebut, ke tulang atau tulang yang patah tersebut, ya, itu karena nutrisi, vaskularisasi mempengaruhi untuk healing dari
fraktur tersebut. Lalu pola hidup pasien, apakah dia merokok atau tidak, ya, karena mempengaruhi untuk union, untuk penyambungan tulang. Ya, kalau malunion itu biasanya karena manajemennya itu kurang tepat. Tapi ada kalanya kita misalkan pasien ke tukang urut, ya, dan ternyata sudah terlambat, sudah mulai nyatu posisinya tidak tepat, sudah mulai nyambung, namanya malunion. Atau kita pasien tidak mau berobat, ya, tidak dikoreksi, tidak dilakukan reduksi dengan baik dan pemasangan pen misalnya, atau kalau tidak lakukan pemasangan pen, kita reduksi lalu pasang casting juga bisa, tergantung jenis frakturnya, letaknya di mana, kemudian acceptable dari kriteria dari faktor itu acceptable atau tidak. Tapi kalau untuk misalkan anak-anak, dia meskipun gesernya agak banyak atau rotasi lebih banyak, ya, atau deformitasnya lebih banyak, tapi masih acceptable, ada kriterianya, itu bisa kasih gips, ya, kemudian cenderung untuk menyatu dengan baik, bahkan ke ukuran seperti biasa, karena remodeling atau healing pada anak-anak lebih baik, ya. Jadi kalau malunion itu karena terutama penanganannya kurang baik, ya, tidak direduksi dengan baik, tidak di retain dengan atau imobilisasi dengan baik. Untuk non-union itu macam-macam non-union. Itu ada yang hypertrophic non-union, ada yang oligo, ya, ada yang atrofik. Nah, kita lihat kalau non-union itu tergantung dia dari vaskularisasinya atau nutrisinya. Misalkan tidak bagus, ya itu akan terjadi non-union yang atrofik, tidak terjadi kalus. Ya, tapi kalau dia vaskularisasinya bagus, nutrisinya bagus, ya, tapi tidak adekuat imobilisasinya atau fiksasinya tidak adekuat, ya, itu akan terjadi hypertrophic non-union, terjadi kalus, ya, di fraktur set, di fragmen proksimal distal terjadi kalus, tapi tidak nyambung, tidak union. Gambarnya seperti kaki gajah, elephant foot, begitu. Oke. Mekanisme. Ya, okay. Ada pertanyaan lagi nih dok, untuk kasus fraktur terbuka dengan kontaminasi sedang sampai kotor, tapi udah lewat golden period, apakah tetap dilakukan debridement situ? Ya, jadi kalau antibiotik itu sebisa mungkin 3 jam, lebih 3 jam resiko sekali untuk meningkat infeksi. Debridement itu 6 jam, ya. Sama kalau lebih besar itu lebih lama dari 6 jam, lebih resiko untuk jadi infeksi. Yang kita takutkan tuh karena ini fracture itu bisa jadi infeksi, terutama osteomyelitis, ya, infeksi tulang. Nah, itu yang kita hindari dan sampai terjadi juga. Kemudian, untuk melewati golden period, sebisa mungkin secepat mungkin kita lakukan debridement. Misalkan udah 7 jam kan lebih dari 6 jam misalkan, tetap secepat mungkin kita lakukan debridement, ya, atau 8 jam, 9 jam, sebisa mungkin situ. Karena ini adalah termasuk kegawat daruratan di ortopedi, ya, open fracture itu kegawat daruratan di ortopedi. Ya. Tetap kita lakukan debridement situ secepat mungkin. Meskipun lewat dari golden period, misalkan pasien di daerah bukan kan nggak mungkin, misalkan perjalanan itu udah 4 jam, 5 jam, 6 jam, pas sampai di UGD cepat langsung kita evaluasi, assessment, ya, lalu siapkan untuk penanganan open fracture bila pasien stabil dan sebagainya. Jadi debridement situ, ya, begitu memungkinkan situasinya, ya dok? Situasinya, betul. Oke, diingatkan kembali untuk para peserta, mohon mengisi link absensi, ada di room chat. Apa masih ada pertanyaan? Oke, Dokter Alfa, sepertinya nggak ada pertanyaan lagi. Oke. Terima kasih untuk diskusi dan bahan yang cukup menarik, Dok. Kasus-kasus gini kan akan banyak kita temui di IGD, di klinik. Untuk teman-teman dokter umum,
Ini membantu ya dok ya. Jadi demikian presentasi dan materi dari Dokter Alfa. Mungkin ada pesan khusus atau kesimpulan yang mau disampaikan untuk para peserta, dok? Oke, untuk para peserta, misalkan mendapati situasi seperti ini, jangan ragu-ragu untuk melakukan tindakan penanganan pertamanya, ya, tetap prioritaskan evaluasi untuk life safety untuk nyawanya dulu, ya. Kemudian kalau ketemu di lapangan langsung tindaki, ya. Penanganan yang tepat itu nanti prognosnya juga akan lebih baik untuk pasien sendiri, ya. Jadi teman-teman dokter juga akan membantu masyarakat, juga membantu kami juga sebagai dokter ortopedi, karena penanganannya akan lebih mudah dan pasien mendapatkan penanganan yang baik juga. Sehingga biasanya untuk pemulihan healingnya dan outcome-nya juga akan baik mudah-mudahan. Dan jangan lupa, ya, kalau ada cedera-cedera seperti ini, masih ada aja yang suka urut-urut, suka pakai minyak panas, ya. Jadi nggak boleh. Minyak panas nggak boleh, ya. Jadi es itu sangat membantu, ya. Es itu sangat membantu. Kompres es, polish dan sebagainya. Itu aja sih. Oke dokter, terima kasih untuk materinya dok. Ya. Terima kasih untuk materinya Dokter Alfa. Ya, Dokter Ina juga terima kasih sebagai moderator. Kiranya materi yang disampaikan pada siang hari ini bisa menambah wawasan Bapak Ibu dokter ya di tempat praktiknya masing-masing untuk membantu masyarakat, membantu orang-orang yang praktik begitu ya dok ya. Baik, terima kasih kepada seluruh peserta. Hari ini hadir sekitar 80. Terima kasih untuk atensinya. Saya mohon untuk diisi ya Bapak Ibu dokter absensi webinarnya untuk kami data dan kami akan memberikan sertifikat internal. Begitu. Baik. Waktunya sudah hampir 1 jam. Kiranya sudah boleh untuk diselesaikan diskusi pada hari ini. Kalau ada kritik saran boleh disampaikan melalui absensi yang tadi saya sampaikan linknya ya untuk kemajuan dan perbaikan bagi webinar kami. Baik, Bapak Ibu dokter, sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Webinar saat ini kami tutup. Sampai berjumpa pada webinar medis selanjutnya. Terima kasih. Oke. Bye bye. Foto, oke. Boleh peserta kita foto ya? Boleh dimunculkan videonya, boleh ya dok foto sebentar dengan peserta dari aplikasi Zoom, bisa dok? Foto dengan foto. Foto dengan foto, boleh dimunculkan videonya Bapak Ibu dokter, kakak-kakak dokter. Kebanyakan dokter muda ya dok ya, yang boleh yang ikut webinar hari ini. Boleh dimunculkan videonya dok, atau lagi praktek ya dok ya? Ya, terima kasih. Langsung rapin Ya, semua. rambut. Rapin semua ya. Bentar. View yang pertama kita foto dulu. Satu. Formal nih. Ya, view pertama 1, 2, 3. Oke. View kedua. Masih banyak yang belum diaktifkan, dokter.
Absensi ya. Absensi jangan lupa ya, Dok. Oke, si berdua saya hitung 1, 2, 3. Percuma nih senyum ya. Iya. Nggak kelihatan ya, Dok ya? Oke, Iya, pakai masker. Mata. tapi dari matanya kelihatan, Dok, kalau kita. Oh, iya. Oke, video ketiga masih banyak yang ditutup nih, Dok, boleh dibuka. Oke. Kita foto ya, 1, 2, 3. Bu Herta, Malu-malu. Bu Herta, jangan malu-malu Bu Herta, kita foto lewat Zoom. Yang ketiga, keempat, ada 5. Boleh dibuka dulu, Dok, videonya. Oke, terima kasih untuk atensinya. Boleh di-lift masing-masing atau mau menyapa Dokter Alfa. Terima kasih banyak Dokter Alfa. Terima kasih. Aku malu. Aku pun malu. Terima kasih dokter untuk ilmunya, Dokter Alfa, Dokter Regina, Dokter Esther. Terima kasih banyak dokter. Thank you.